Ya, pemirsa, pidato Presiden SBY seakan memaklumi pejabat korupsi karena tidak tahu berbuntut panjang. Anggota DPR menyayangkan pidato itu, sementara Ketua KPK menanggapi dingin pidato Presiden. Kasus korupsi terjadi karena ketidakpahaman seseorang pejabat bahwa yang dilakukan itu keliru dan itu berkategori korupsi. Maka negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat untuk melakukan korupsi, tapi bisa salah di dalam mengemban tugas-tugasnya. Pidato Presiden pada Senin kemarin inilah yang menuai beragam tanggapan. Dalam pidatonya, Presiden SBY menyatakan pejabat wajib diselamatkan jika tidak paham bahwa yang dilakukannya merupakan tindakan korupsi. Anggota DPR menyebut pidato SBY bertolak belakang dengan komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi. Parlemen menyayangkan pidato tersebut diungkap Presiden pasca penetapan Menpora Andi Malarangeng sebagai tersangka kasus Hambalang. Korupsi itu adalah koruptor ya koruptor. Nggak ada koruptor yang tidak tahu konsekuensi jabatan publik, ya itulah. Beliau bicara dalam konteks pemerintahan. Pemerintahnya itu berjalan secara efektif. Ya. Karena apa? Karena ini adalah pengabdian beliau terakhir sebagai presiden. Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan seharusnya seorang pemimpin harus cerdas sehingga mampu mendeteksi adanya korupsi. Kalau ada pemimpin mengatakan tidak tahu sehingga terjadi tidak usah. Lebih Abraham Samad juga menegaskan ketidaktahuan pemimpin akan terjadinya tindak pidana korupsi tidak akan menghapuskan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, pernyataan Presiden SBY yang menegaskan negara wajib menyelamatkan pejabat yang terlibat korupsi karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman berbuntut panjang. Apa sebenarnya maksud pesan Presiden SBY itu? Benarkah untuk menyelamatkan kader-kader partai yang terlibat kasus korupsi? Kita akan membahasnya pagi ini bersama dua orang narasumber. Yang pertama adalah Saan Mustofa, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Dan yang kedua adalah Bayu Dardias, seorang pengamat atau pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mas Saan, Mas Bayu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Saya ingin ke Mas Saan dulu karena beliau dari perahu yang sama nih, Mas Bayu, dengan Presiden. Sebetulnya apa maksud pernyataan Presiden SBY? Apakah memang ini disampaikan terkait dengan ditetapkannya status tersangka dari mantan Menpora Andi Malarangeng yang adalah juga kader Partai Demokrat, atau apa sebetulnya, Mas Saan? Jadi pernyataan Presiden itu tidak ada kaitannya dengan soal ditetapkannya mantan Menpora Pak Andi itu sebagai tersangka oleh KPK. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali atau dengan pejabat-pejabat yang terkena tindak pidana korupsi. Yeah. Nah, yang dimaksud dengan Presiden itu adalah ketidakpahaman pejabat apakah di daerah dan sebagainya terhadap tindak pidana korupsi itu. Karena ketidakpahamannya mereka akhirnya tersangkut kan. Nah, kalau ketidakpahaman ini dibiarkan, maka mereka akan terkena tindak pidana tersebut. Maka Presiden kan menegaskan negara wajib menyelamatkannya. Bukan berarti menyelamatkan mereka yang sudah terkena tindak pidana korupsi, tapi yang akan datang dengan cara apa? Yeah. Ini kan ada saya baca ya secara ini kan ada sambungannya dengan cara mereka diberikan pemahaman, diberikan penjelasan terhadap tindak pidana korupsi undang-undangnya. Yeah. Salah satu dengan cara apa Pak SBY memberikan solusinya? Pak SBY akan mengumpulkan semua pejabat negara, apakah itu di gubernur, bupati dan sebagainya, dengan mengundang BPK, PPATK, BPKP, bahkan dari KPK untuk memberikan penjelasan. Jadi pernyataan ini bukan untuk pejabat yang sudah terkena tuduhan korupsi dan sudah dijerat oleh penegak hukum, begitu ya? Itu, tapi untuk yang akan datang. Dan tidak terkait dengan ditetapkannya Andi Malarangeng sebagai tersangka. Tersangka, nggak ada kaitan sama menurut sekali. Mas Bayu, ini masuk akal atau karena waktunya sangat berdekatan dengan waktunya? Bagaimana, Mas Bayu? Sebenarnya kan kalau kita bicara Presiden ketika menyampaikan sesuatu itu kan punya data. Yeah. Dia nggak bakalan ngomong asal bicara saja ketika dia tidak punya data. Nah, kita masih menunggu siapa sebenarnya yang dimaksud Presiden itu. Saya kira dia punya basis data siapa sebenarnya yang dikategorikan oleh A yang memang serakah dan yang memang tidak tahu. Tetapi begini Mas Leo, sebagai pejabat publik, ketika orang berani bertarung dalam pilkada, menduduki posisi publik, itu adalah resikonya. Dia harus tahu
kita nggak bisa dong ditangkap polisi nggak bawa helm, wah saya nggak tahu Pak Polisi, saya diselamatkan, nggak bisa. Karena dianggap sudah tahu, itu yang pertama. Yang kedua, membayangkan pejabat publik bekerja sendirian ini loh. Mereka itu kan punya staf ahli, punya penasihat hukum. Kalau mereka misalnya berlatar belakang artis dan tidak memiliki kemampuan atau pengalaman di bidang birokrasi, kan mereka bisa aja memanggil staf ahli yang paham betul terhadap birokrasi dan etika pemerintahan. Bagaimana dengan orang yang mengatakan begini, Mas Bayu, sosialisasi mengenai definisi pasti dari korupsi, apakah termasuk di dalamnya suap, ada gratifikasi atau yang lain-lain itu tidak sampai ke daerah menurut beberapa orang, menurut Mas Aan juga tadi. Menurut Anda bagaimana ini? Ya agak aneh ya untuk pejabat publik ya, karena zaman internet loh Mas, bisa download gampang. Jadi agak menurut saya agak tidak masuk akal. Memang ada masalah saya kira di daerah-daerah berkaitan dengan kapasitas governability. Jadi kapasitas mereka untuk memerintah. Ada silpa itu sisa anggaran yang lebih karena mereka takut-takut. Tapi menurut saya itu bukan karena mereka, salah satunya bukan karena mereka takut korupsi, tapi karena rendahnya perencanaan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pak Azwar Abu Bakar kemarin juga memberikan pernyataan bahwa yang disampaikan oleh Presiden SBY mungkin terkait dengan soal diskresi. Bagaimana kewenangan seorang pemimpin, kepala daerah atau pemimpin yang lain di daerah untuk menggunakan anggaran agak sedikit menyalahi aturan hukum karena kebutuhan yang sangat mendesak. Soal diskresi ini bagaimana menurut Mas Bayu? Apakah kemudian nanti pejabat, misalnya katakanlah ada bencana, dia harus segera mengerahkan dana, tapi karena tidak ada anggaran lagi, dia tidak bisa melakukan itu karena takut tersangkut korupsi. Menurut Anda bagaimana? Saya setuju ada diskresi, tetapi sebab dan alasannya harus jelas. Misalnya untuk bencana. Jadi bayangan saya manajemen pemerintahan itu kayak tombol switch. Jadi bisa ke A, bisa ke B. Ketika bencana dia langsung ke switch ke B. Tapi itu juga harus ada mekanismenya. Jangan nggak ada mekanismenya, terus diskresi diserahkan begitu saja. Memang ketika bencana saya setuju. Saya merasakan betul ketika Merapi meletus itu semuanya serba cepat, tetapi paling tidak itu juga harus diatur, jangan asal-asalan gitu. Walaupun ketika bencana saya setuju tidak boleh ada mekanisme auditing yang sama dengan masa normal, nggak bisa dong. Mas Aan, kalau Anda tadi mengatakan banyak pejabat khususnya di daerah yang belum paham betul mana definisi yang termasuk korupsi dan yang tidak. Ini berdasarkan data yang sudah dimiliki oleh Partai Demokrat atau seperti apa sebetulnya? Gini ya, sekarang saya kebetulan suka ke daerah juga ya. Ini kan ada semacam kekhawatiran di pejabat-pejabat daerah, bupati, wali kota itu ketika dia mau melakukan proses penganggaran dan mau digunakan. Karena kekhawatiran, ada semacam kekhawatiran, jangan-jangan nanti yang dilakukannya itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kekhawatiran itu muncul karena memang tidak tahu aturan, tidak ada aturannya. Ini kan soal memahami undang-undang. Itu tadi kan, ini kan harus diberikan penjelasan tentang sekali lagi bahwa apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi itu di daerah itu. Nah, karena kekhawatiran itu tadi, akhirnya itu penyerapan APBD di daerah-daerah itu relatif rendah sekarang. Bahkan ada di bawah 50%. Nah, akibat penyerapan APBD itu rendah, maka kan berakibat juga pada proses. Ketakutan itu karena memang tidak paham aturan, tidak ada aturan sampai ke daerah, atau apa sebetulnya Mas Aan? Ini menurut saya sekali lagi, ini kan soal pemahaman, soal penjelasan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, maka yang ditawarkan oleh Presiden itu adalah akan memberikan penjelasan, meminta nanti aparat penegak hukum, apakah BPK, BPKP, PPATK, KPK, itu untuk memberikan penjelasan pada para pejabat negara. Yang sekarang yang banyak kena ya di daerah-daerah itu, yang rawan nih, itu soal bansos. Bantuan sosial. Bantuan sosial. Ini mereka banyak yang terkena tindak pidana korupsi itu dalam soal bansos. Karena kan bansos misalnya, banyak daerah yang misalnya kategori bansos ini apa? Apakah kalau ada kecelakaan aja, atau misalnya ada ormas-ormas mau membuat acara, bawa proposal gitu kan, di bantuan yang gitu-gitu kan banyak seperti mengenai itu. Batasan apa itu korupsi apa tidak, kemudian bagaimana seorang pejabat seharusnya mengetahui aturan sebelumnya. Kita akan bahas lebih jauh lagi Mas Aan dan Mas Bayu, tapi kita harus ikuti jeda dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, perbincangan dengan kami lanjutkan sesaat lagi.